Tahukah Anda, tujuan sangat penting. Tujuan itu menolong kita untuk punya fokus. Tujuan membuat kita fokus. Purpose sets your focus. Orang yang nggak tahu tujuan hidupnya akan berkata ya kepada semua ajakan. Daripada nggak ngapa-ngapain, ikut aja lah. Coba lihat, ada orang-orang yang terlibat dalam komunitas ini dan itu. Sibuk dalam aktivitas ini dan itu. Ikut seminar ini dan itu. Yang mungkin komunitas satu dengan yang lainnya nggak ada hubungannya. Orang kalau nggak ngerti tujuan, dia nggak fokus. Dia sebenarnya mau belajar apa? Uangnya mau diinvestasikan buat apa? Waktunya mau dipakai untuk belajar apa? Nggak heran anak-anak muda yang nggak punya tujuan hidup. Mereka akan bingung milih jurusan kuliah. Mereka akan sembarangan melamar kerja. Mereka akan menyia-nyiakan masa mudanya, menaruh investasinya untuk hal-hal yang sia-sia karena mereka nggak tahu tujuan hidup mereka. Saya kasih contoh. Kalau Anda punya tujuan untuk menjadi seorang pengusaha, maka ketika Anda memilih jurusan kuliah, Anda akan memilih jurusan entrepreneurship. Anda akan memilih jurusan bisnis atau marketing, apapun yang mengarah kepada dunia bisnis. Kemudian Anda akan memilih buku-buku tentang bisnis, bagaimana bisnis startup, bagaimana ilmu digital marketing. Anda akan belajar bagaimana untuk branding, bagaimana untuk memulai sebuah usaha, belajar soal legalitasnya dan lain sebagainya. Orang yang punya tujuan, mereka akan fokus kepada satu hal yang paling penting buat mereka. Makanya saya pernah share bahwa visi itu nggak pernah berubah, tujuan tuh nggak berubah, tapi yang ada kita berkembang. Mungkin waktu kita mulai belajar, kita nggak ngerti banyak, tapi seiring berjalannya waktu, fokus kita mulai berkembang. Tapi arahnya tetap sama, tujuannya tetap sama. Tujuan akan menolong kita untuk mempertajam pilihan-pilihan dalam hidup kita. Kalau saya tahu dari sejak muda bahwa Tuhan punya panggilan dalam hidup saya, yaitu tujuan hidup saya harusnya mengeluarkan orang dari kemiskinan, mungkin saya akan memilih jurusan kuliah sosiologi atau community development. Atau saya akan belajar tentang ilmu-ilmu yang berbau sosial, bagaimana saya mengerti, menolong masyarakat prasejahtera. Tapi karena saya tidak tahu tujuan hidup saya waktu itu, saya kuliahnya malah belajar yang berbeda. Di foundation waktu saya pindah ke Australia, waktu saya masih SMA di Jakarta, saya mengambil jurusan biologi. Kemudian saya pindah ke Sydney, saya ngambil jurusan commerce, yaitu ekonomi. Waktu saya foundation di New South Wales University, kemudian saya hendak mengambil jurusan perhotelan. Kalau orang nggak ngerti tujuan hidupnya, pindah-pindah arahnya, nggak jelas. Kemudian waktu saya hendak masuk ke hospitality, saya dinubuatkan oleh banyak hamba Tuhan untuk sekolah Alkitab. Sampai akhirnya saya menyerah dan saya mengambil sekolah Alkitab di Hillsong. Saya bersyukur Tuhan itu paksakan rencananya dalam hidup saya, sehingga yang awalnya saya tuh nggak tahu masih kemana, saya akhirnya sekolah Alkitab. Masih nyambung dengan kerjaan saya hari ini bahwa saya jadi pengkhotbah. Saya harus punya latar belakang teologi. Tapi sayangnya saya nggak pernah mendalami tentang ilmu sosiologi, tentang bagaimana saya bisa menolong orang keluar dari kemiskinan. Akhirnya ketika saya mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan, saya belajar dari Tuhan. Saya belajar dari Roh Kudus, saya belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan, learning by doing istilahnya gitu. Tapi Anda bisa ngerti bahwa kalau kita tuh ngerti tujuan kita,